Ini adalah film yang menggambarkan rahasia kejahatan di kota Los Angeles yang dijuluki surganya bumi. Pada malam Natal 1953, seorang petugas LAPD atau Departemen Kepolisian Los Angeles bernama White melihat KDRT yang dialami seorang wanita. Dia sangat marah dan menghajar si pria. Smart ass. On a kitty raper beef. Setelah itu dia pergi ke toko minuman di mana ada seorang wanita yang menarik perhatiannya. Tapi usahanya malam itu bisa dikatakan gagal. Pas mau pergi dia melihat seorang wanita yang kayaknya terluka bersama seorang pria yang sepertinya orang penting. Dia melumpuhkan pengawal mereka yang mengaku sebagai mantan polisi bernama Bas. Lalu wanita di toko tadi yang ternyata bagian dari mereka juga menjelaskan kalau nggak ada hal yang buruk di sini. Rekan patroli White yang bernama Dick ngasih tahu kalau Bas memang mantan polisi. Di tempat lain ada anggota LAPD lainnya, Sersan Jack. Dengan imbalan uang, dia akan melakukan penangkapan yang diliput secara eksklusif sama SID. Malam itu mereka menangkap pasangan selebriti yang lagi pesta ganje. Selain barang bukti sebungkus daun ganje, Jack juga menemukan sebuah kartu nama misterius. Anggota LAPD lainnya bernama Sersan Ed menjadi buah bibir awak media karena berhasil menjadi komandan di usia yang masih sangat muda. Ed ini cerminan petugas yang jujur dan taat peraturan. Sehingga pas Jack mau ngasih sebagian uang dari SID, dia menolaknya. Kemudian ada 6 orang Meksiko ditangkap karena melakukan penganiayaan kepada 2 orang petugas polisi. Hal itu menyulut emosi Dick dan petugas lain yang lagi pada pesta minuman keras. Walaupun udah coba dihentikan sama Ed, tapi Dick dan beberapa petugas tetap melakukan balas dendam. Sayangnya malam itu ada wartawan dan insiden itu dijuluki Natal berdarah yang mencoreng nama baik kepolisian Los Angeles. Para atasan pun berniat mendakwa Dick. Mereka minta White buat jadi saksi, tapi dia menolak melawan rekan-rekannya. Alhasil White diskors untuk sementara waktu. Lalu gantian Ed yang dipanggil dan tanpa basa-basi langsung mau jadi saksi. Maka dipanggilnya si Jack yang sempat ikut mukul orang Meksiko. Sebenarnya Jack nggak mau jadi saksi, tapi karena kerjaan sampingannya mau dipersulit, dia jadi mengiyakan. Setelah itu terjadi pembunuhan terhadap petugas polisi yang dulu menangkap Mickey C. Kemudian seseorang mengambil heroin milik Mickey C. Hari itu Jack disuruh membantu mengungkap kasus prostitusi kelas atas, di mana dia menemukan tanda di majalah yang identik dengan kartu nama misterius. Dia coba menghubungi nomor kontaknya, tapi langsung ditutup. Alamatnya juga ternyata nggak terdaftar. Sementara Dick akhirnya harus pensiun dini. Dia dan rekan-rekannya ngelihat si tukang ngadu dengan pandangan gak suka. White ingin menghibur Dick tapi ditolak, karena katanya mau kencan. Malamnya, Ed yang sedang berjaga dikabarin kalau ada kasus pembunuhan di Cafe Night Owl. Dia menemukan seorang koki udah tewas bersimpah darah. Kemudian Ed menyusuri ceceran darah yang mengarah ke toilet dan ada 5 orang lagi yang udah gak bernyawa. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui kalau salah satu korban adalah Dick, yang mana membuat White sangat terkejut. Selain itu, seorang korban wanita juga dikenali White sebagai wanita yang dikira korban kekerasan pas malam Natal bersama Susan. Dengan cepat kasus ini menjadi berita utama di media massa.
Kapten ingin para pelaku segera ditemukan sehingga semua detektif disuruh menanganinya. Dan tersangkanya adalah 3 orang kulit hitam yang mengendarai mobil Mercury warna merah. Bukannya melacak para tersangka, White malah mencari teman-temannya Susan. Dimulai dari Pierce, bos majalah dewasa yang mempekerjakan wanita-wanita yang mirip bintang film, sampai disuruh operasi plastik kalau wajahnya belum mirip. Seperti Susan yang pas malam Natal habis operasi merubah hidungnya. Tapi kayaknya bukan Pierce pelakunya, karena punya alibi yang kuat. White juga sebenarnya mau nanyain Buzz, tapi katanya dia udah nggak bekerja di sini lagi. Kemudian White pindah ke rumah Lynn, rekan kerjanya Susan, yang mirip artis Victoria Lake. Pas itu Lynn lagi ada tamu anggota dewan yang langsung disuruh pergi sama White. Dan rupanya, selain menjadikan wanita-wanita ini sebagai model majalah dewasa, Pierce juga memanfaatkan mereka untuk jadi pelacur buat memeras orang-orang penting. Sama seperti Pierce, Lynn juga kayaknya nggak terlibat di kasus ini. Dan sebelum pergi, tadinya White mau coba PDKT lagi ke dia, tapi nggak jadi. I'd like to see you again. Are you asking me for it? Di tempat lain, Jake dan Ed bekerja sama melacak para tersangka hingga sampai di sebuah rumah yang katanya tempat persembunyian mereka. Mereka dibuat kaget sama 2 orang detektif yang juga lagi di situ. Mereka menemukan senjata pelaku di dalam mobil dan menggerebek para tersangka. Ed ditugaskan menginterogasi para tersangka dan Kapten ingin dapat pengakuan dari mereka. Selama interogasi, Ed menggunakan jurus adu domba buat ngebuat para tersangka saling mengkhianati. Transfer to Folsom, a big man. Told me you went sissy up at Casitas. You couldn't do the time, so... Lewis gave it up for fucking candy bars. He ain't got the sense of a goddamn dog. A neighbor said she saw you throwing clothes in the backyard incinerator. Tapi pada salah satu kesempatan, tersangka pertama menyangkal yang punya senjata pembunuhan itu. Lalu saat giliran tersangka kedua, dia ngaku nggak membunuh si gadis. Yang kayaknya gadis ini nggak ada di daftar korban pembunuhan. Tersangka ketiga juga menyebut berita pembunuhan di koran sebagai omong kosong. Dia nggak ngerasa membunuh si gadis, tapi juga menolak menyebutkan tempat membuangnya. White yang dari tadi udah emosi akhirnya bertindak brutal. Sesampainya di lokasi, White memaksa masuk duluan untuk memeriksa keadaan. Dia pun menemukan seorang gadis yang lagi disekap. Kemudian di ruang tengahnya juga ada si pelaku penyekapan. Tapi bukannya ditangkap, White malah membunuh si pelaku dan memanipulasi TKP, seolah-olah pelaku melakukan perlawanan. White ini sangat membenci pelaku kekerasan terhadap wanita karena ayahnya pernah memukul ibunya sampai meninggal. Dan hal ini direspon buruk sama Ed, yang nuduh White ingin membalas dendam kematiannya Dick. Di saat yang sama nggak tahu bagaimana para tersangka berhasil kabur dari tahanan. Ed mengajak seorang detektif untuk mencarinya ke rumah penjual obat terlarang. Keberhasilan Ed membunuh para tersangka diganjar dengan medali kehormatan, sekaligus penanda ditutupnya kasus pembunuhan Night Owl. Setelah itu kegiatan para detektif kembali seperti semula. Begitu juga dengan Pierce yang lagi ngancem anggota dewan dengan foto dia dan Lynn. Jadinya anggota dewan menurutinya untuk memberi izin penggusuran proyek jalan tol miliknya. Malam itu, White memantapkan tekadnya untuk mengajak Lynn kencan. Dan tanpa diduga, Lynn juga suka sama White.
bukan sebagai sasaran pemerasan, tapi benar-benar sebagai pria. Di tempat lain, Jack lagi kerja sampingan, di mana SID muncul dengan aktor pria yang dulu mereka grebek. SID udah membayar sejumlah uang kepada si aktor untuk tidur dengan jaksa wilayah yang seorang gay. Lalu diam-diam dia akan mengeksposnya. Si aktor ini memberitahu tentang kartu nama misterius kepada Jack yang ternyata tempat prostitusi kelas atas milik Pierce. Sebenarnya si aktor juga agak ragu buat tidur sama jaksa. Tapi SID dan Jack janji akan merahasiakannya dan ngasih peran di serial Badge of Honor nantinya. Tentu aja janji mereka nggak hanya omong kosong, karena SID juga ngasih uang ke Jack untuk menggerebek si aktor lagi. Pas hampir waktu penggerebekan, Jack terus kepikiran sama nasib si aktor kalau sampai masuk majalah khusus 2 kali. Alhasil dia nggak jadi jebak si aktor dan berniat menolongnya. Tapi pas sampai di motel, si aktor udah tewas terbunuh. Di tempat lain, si gadis ngasih pernyataan ganjil ke Ed kalau pelaku pembunuhan di Night Owl yang sebenarnya adalah orang kulit putih. Sedangkan orang kulit hitam hanya memperkosanya. Sementara si White juga udah tahu duluan kalau ada yang salah dengan kasus Night Owl. Dia nemuin ibunya Susan dan mendapati fakta yang mengejutkan kalau Dick adalah pacarnya Susan. Kata si ibu, Dick pernah buat keributan di sini pas dia lagi nggak ada. Kemudian White pun memeriksa ke gudang yang memancarkan bau busuk. Dia masuk ke dalam basement yang sangat gelap dan menemukan mayat seseorang. Yang ternyata si Bas. Gak lama setelah White pergi, Ed sampai di rumah itu dan membawa jenazah Bas untuk diidentifikasi. Tapi Bas sudah diambil sama White. Lalu dia minta tolong sama Jack untuk membuntuti White. Dia harus menyelidiki ini secara diam-diam karena kasus Night Owl secara resmi udah ditutup. Karena awalnya Jack nggak mau, dia pun bercerita tentang rolotomasi, julukan yang dia buat untuk pelaku kriminal yang nggak pernah ketangkep. Dulu ayahnya dibunuh sama penjahat yang sampai sekarang belum ketangkep. Makanya dia jadi polisi karena ingin menangkap para rolotomasi. Jack pun agak tersentuh dan mau membantunya. Hari itu Jack membuntuti White yang lagi menemui mantan asistennya Mickey C. Dan setelah disiksa sama White memberitahu kalau Bas adalah penyuplai heroin. Kayaknya karena masalah heroin ini juga lah Bas berakhir jadi mayat. Malamnya White pergi ke rumah Lynn tanpa tahu kalau Jack dan Ed lagi membuntutinya. Setelah melihat itu, Jack menyadari bahwa kasus Night Owl dan prostitusi kelas atas kayaknya saling terhubung sehingga menduga Pierce sebagai dalangnya. Mereka pun menemui Pierce tapi nggak bisa membuktikan apapun. Bahkan pas Jack nunjukin kartu nama misterius. Sebelum pergi, Ed dapat kabar kalau identitas Bas udah keluar dan nyuruh Jack buat mengeceknya karena dia mau menyelidiki Lynn. Sesampainya di rumah Lynn, Ed mengancam akan menyeret Lynn dan Pierce kalau dia nggak mau bekerja sama. Tapi Lynn ini wanita cerdas yang udah dilatih untuk merayu pria manapun. Sehingga pada akhirnya, Ed malah terpikat sama dia. Namun tanpa Ed sadari, ternyata SID udah ngumpet di balik pintu dan memotret adegan percintaannya. Sementara di tempat lain, Jack udah tahu kalau mayat tadi adalah Bas. Dia pun menemui Kapten Smith karena 12 tahun yang lalu Smith adalah pengawas kasus pemerasan yang dilakukan Pierce dengan menyuruh SID memotret pengusaha terkemuka bersama pelacur. Sedangkan detektif yang menyelidikinya adalah Bas dan Dick. Dan setelah mendengar semua itu, Kapten Smith tiba-tiba dia nyuruh Jack memberitahu apa lagi yang dia tahu, dan Jack menyebut rolotomasi sebelum kematiannya.
Besoknya, Kapten nyuruh para detektif buat mengusut kematian Jack, yang tentu aja udah dimanipulasi sama dia. Lalu dia penasaran dengan role otomasi dan menanyakannya ke Ed, yang langsung kaget karena harusnya cuma dia dan Jack aja yang tahu nama itu. Kemudian Kapten mengajak White untuk menginterogasi SID dengan cara preman. SID ngasih tahu kalau dia habis disuruh Pierce motoin petugas polisi yang lagi bercinta sama Lynn. White pun langsung mengecek bagasi mobil SID dan menemukan foto Ed sama Lynn. Setelah White pergi, barulah diketahui kalau Kapten emang sengaja mau ngadu domba White dan Ed. Dia bahas Dick, SID, dan Pierce saling bekerja sama untuk menguasai kerajaan kriminal peninggalan Mickey C. Tapi karena SID udah nggak berguna, dia pun membunuhnya. Sementara itu, White lagi nemuin Lynn dengan emosi. Walaupun Lynn melakukannya buat melindungi White, tapi White tetap emosi sampai menamparnya. Kemudian dia juga menemui Ed buat menghajarnya. Ed berusaha menjelaskan kalau mereka lagi dijebak sama Kapten Smith dan minta White untuk tetap tenang. Dia memberitahu hubungan Smith, Bass, dan Dick, serta kenapa Jack mati, dan bagaimana Smith memanipulasi kasus Night Owl, yang pelaku sebenarnya adalah Smith. Mereka pun sepakat buat bekerja sama. Dimulai dengan menemui jaksa wilayah yang disuruh mengawasi Smith dan Pierce. Tapi karena menolak, dia disiksa sama White. So far, you're not denying it. Unless you came here to wipe my ass. Alhasil, si jaksa memberitahu kalau Smith dan Pierce bekerja sama buat mengambil ahli bisnis Mickey C. Dan dia nggak bisa nuntut mereka karena Pierce punya foto pas dia lagi ngamar sama si aktor yang udah dibunuh juga sama Smith. Kemudian mereka pergi ke rumah Pierce, tapi orang yang dicari udah mati dan dibuat seolah-olah bunuh diri. Lalu mereka berdua berpisah, di mana Ed mengungsikan Lynn, sedangkan White mencari SID yang udah tewas. Kemudian mereka dijebak untuk bertemu di markas rahasia Smith. Dan gak lama pembunuh bayaran menyerang mereka. Mereka berhasil mengalahkan para pembunuh, tapi langsung dibuat terpojok sama Smith. White yang udah terluka parah masih bisa melukai Smith, sehingga Ed bisa membalikan keadaan. Smith juga mencoba memanipulasi Ed untuk nggak membunuhnya, supaya dia bisa menjadi kepala detektif. Tapi pas polisi hampir tiba, Ed memilih membunuh Smith. You think you can talk your way out of this, Lieutenant? Selama interogasi, Ed menjelaskan latar belakang pembunuhan Night Owl yang dilakukan oleh Smith dan bawahannya karena dipicu sama pengkhianatan Bass dan Dick yang menjual sendiri heroin milik Mickey C. Setelah itu Smith nggak bisa berhenti membunuh semua orang yang terlibat, termasuk orang-orang yang nggak bersalah. Tapi LAPD nggak mungkin membuka fakta ini karena bisa mencoreng nama baik mereka. Sehingga dibuatlah seolah-olah Smith mati sebagai pahlawan, bersanding dengan Ed yang kemudian dapat medali kehormatan untuk kedua kalinya. Sementara itu White nggak kebagian apa-apa selain tubuh penuh luka. Tapi untungnya, Lynn masih mau sama dia. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.